dan merasakan malamnya berbeda dengan malam-malam biasa. Ada ketenangan, kedamaian, ketentraman, kesejukan menghunjam kepada jiwa, maka bacakan. Apa isinya? Kau belahlah, kau tengok. Insya Allah beramal dari malam pertama sampai malam terakhir, Allah akan berikan Lailatul Qadar, insya Allah. Suatu malam seorang laki-laki tertidur, lalu ketika bangun di tengah malam, rumahnya jauh di tepi sungai. Maka dia pergi ke sungai, ditengoknya pokok kelapa bertumbangan semua. Lalu pas dia cedok air, air membeku macam es batu. Lalu dia ingat, inilah malam tanya kepada Rasulullah SAW tentang doa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan sholat malam, dan sekiranya itu bersamaan dengan malam Al-Qadar. Ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana pendapat Anda sekiranya saya mendapati malam Al-Qadar, apa yang harus saya bacakan di momen yang penting itu? Doa apa yang harus saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Quli, katakanlah hai Aisyah, katakanlah hai istriku," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma innaka afuwun," dalam satu riwayat Allahumma innaka afuwun karim, di riwayat lain tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sungguh engkau yang maha pemaaf, maha mengampuni, maha menghapuskan, menghilangkan segala dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat oleh siapapun hambamu. Tuhibbul afwa, dan engkau sangat mencintai ampunan, pemaafan. Engkau mencintai pemaafan, engkau mencintai pemberian ampunan. Fa'fu anni, maka dengan sifat pemaafmu itu, pengampunmu itu, mohon ampuni aku ya Allah, maafkan aku. Hadis ini memberikan kisi-kisi yang sangat penting kepada kita, bahwa ibadah qiyam Ramadan yang kita sebut dengan sholat tarawih itu pun potensial memberikan satu petunjuk yang kuat kepada kita. Boleh jadi ibadah ini dapat mengantarkan kita meraih malam Al-Qadar, karena memang peristiwa Al-Qadar itu atau malam Al-Qadar itu dimulainya malam, sedangkan waktu malam awalnya dibuka dengan ba'da isya sampai menjelang fajar, seperti Allah isyaratkan di Quran surah ke-97 dengan namanya surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah menyampaikan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh dengan keagunganku, kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Allah menyebutnya dengan malam. Sedangkan malam diketahui berlangsung waktunya ba'da isya sampai dengan menjelang fajar. Karena itu di ujung ayatnya disebutkan, hiya, malam Al-Qadar itu terbentang dari mulai ba'da isya di waktu malam itu, ya, hatta matla'il fajar, sampai menjelang fajar, sampai tiba waktu sahar. Ya, sahar itu waktu yang menjadi pemisah antara lail dengan fajar. Jadi dari mulai ba'da isya itu sudah mulai berlangsung malam, sehingga ibadah yang ditunaikan di waktu itu dan bertepatan dengan ibadah dimaksud adanya ibadah qiyam yang dianjurkan dilakukan di malam-malam Ramadan. Kapan itu berlangsung? Malam peristiwanya. Qiyam Ramadan berlangsungnya ba'da isya, yang kita sebut dengan tarawih itu. Sedangkan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 760 di subtopik yang ke-25 tentang bab qiyam Ramadan, kan, wa huwa at-tarawih,
bab tentang menunaikan qiyam Ramadan, dan kita kenal dengan salat tarawih. Di nomor hadis 760, ternyata ibadah salat tarawih ini adalah ibadah pembuka yang dilakukan di malam Ramadan. Sedangkan malam Al-Qadar itu tibanya waktu malamnya, yang berpotensi tiba di malam Ramadan, satu dari sekian malam yang kita lalui. Jadi kalau ada seorang hamba yang berpuasa malamnya tidak pernah meninggalkan dia tarawih, konsisten sholat tarawih, apalagi ya tunaikan berjamaah, konsisten tunaikan qiyam Ramadan, maka berpotensi ada mendapatkan malam Al-Qadar. Jika ingin mendapatkan malam Al-Qadar, maka setidaknya jangan tinggalkan tarawih. Karena tarawih itu, qiyam Ramadan itu adalah ibadah yang ditunaikan di pembuka malam-malam Ramadan. Satu. Dan yang kedua, ada isyarat yang memberikan petunjuk kuat kepada kita bahwa dalam penunaian sholat tarawih itu, penunaian qiyam Ramadan itu, yang salah satunya di antara sekian malamnya berpotensi bersamaan dengan malam Al-Qadar, maka bacakanlah doa yang dibimbingkan, ditalkinkan oleh Rasulullah SAW langsung kepada istri tercintanya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan menariknya, doa yang dibimbingkan Nabi ini juga senafas dengan informasi yang Nabi sampaikan kepada kita sebelumnya, bahwa siapa yang mampu menunaikan qiyam Ramadan, man qama Ramadana, dilakukan dengan penuh keimanan, membenarkan semua perintah Allah, menunaikannya sebagai kewajiban kita, ibadah kepada Allah, ikhlas, berharap pahala yang telah Allah tetapkan, sambil berintrospeksi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menunaikan seperti ini, maka berpotensi diampuni segala dosa-dosanya. Kalau sekiranya engkau mendapati malam itu dan merasakan malamnya berbeda dengan malam-malam biasa, ada ketenangan, kedamaian, ketentraman, kesejukan menghunjam kepada jiwa, maka bacakan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, cara cepatnya, kita tidak tahu di malam keberapa Lailatul Qadar itu tiba. Di malam keberapa anugerah terbesar yang bisa melipat gandakan pahala lebih daripada 1000 bulan itu, menghujamkan ketenangan, merubah keadaan kita lebih baik, akan datang. Di malam keberapa? Waktunya kapan? Karena itu, ulama memberikan petunjuk. Paling mudah, setiap kesempatan tarawih itu, atau qiyam Ramadan, atau bahkan saat sholat malamnya lagi, tahajud misalnya, saat malam-malamnya, ya, di sepertiga malam menjelang ke sahur misalnya, maka bacakan di setiap jeda sholatnya doa yang tadi Nabi tunjukkan. 2 rakaat, salam, jeda sebentar, duduk, ringan, tenang dulu, baru berdoa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Bangkit lagi, salat lagi 2 rakaat, salam, tenang, berdoa kembali. Demikian seterusnya. Karena itulah duduk yang tenang, yang singkat, sejenak memberikan dampak kepada jiwa disebut tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Dan dalam tarawih ada doa yang diajarkan, dan dengan itu berpeluang mendapatkan ampunan, bahkan boleh jadi bersamaan dengan malam Al-Qadar yang pembukanya dimulai dari pembuka malam ba'da isya, dalam kesempatan qiyam Ramadan, salat tarawih yang kita dapat tunaikan. Malamnya qiyam. Apa itu qiyam? Tegak. Man qama Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang qiyam di tengah malam karena iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Habis maghrib ke isya, habis isya dengarkan kultum, habis itu tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus, balik ke rumah jam 10 tidur. Jangan lagi nonton TV, nanti payah bangun tahajud malam. Jam 10 pulang tidur. Aku tak terbiasa tidur jam 10, Pak Ustaz. Gimana biar bisa tidur jam 10? Ambil antimo, makan. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 bangun.
Yang membangunkan ibu siapa? Bapak yang membangunkan ibu. Rahimallahu mra'an. Allah merahmati laki-laki yang membangunkan istrinya. Kalian yang membangunkan. Sekarang dunia sudah terbalik. Ibu itu pulang bawa air satu gayung. Abang bangun apa tidak? Ini udah mau azan semua. Tak jelas bagaimana kapten mana pasukan. Nah, tadi buatkan pengajian ini oleh PGRI Asahan dan pengajian Az-Zihniyah. Ambil air Pak, percikan ke wajah ibu. Percikan ke wajah. Bangun! Itu kalau yang udah nikah 20 tahun. Oleh pengantin-pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Bentangkannya lah sajadah, Masya Allah. Sajadah apa nih bang? Sajadah cinta. Usolli sunnatan tahajud rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tak saya lanjutkan. Nanti makin saya lanjutkan banyak yang menyesal. Kenapa lah tak ini imamku dulu. Ini kali Ustaz. Macam suara Ustaz berserak-serak di Tanjung Balai Asahan. Berserak-serak di kisaran nih Pak Ustaz. Kenapa orang Kabupaten Asahan ini enak-enak suara? Hebat. Rupanya dulu katanya waktu Nabi Daud makan sirih dibuangnya sepahnya ke Kabupaten Asahan. Itu cerita tuh saya dengar dari kecil tuh. Waktu Nabi Daud makan sirih dibuangnya sepahnya di Kabupaten Asahan. Sekarang baru saya terpikir kapan pula Nabi Daud makan sirih? Mana dia daun sirih di Mesir? Tapi yang penting suaranya mantap-mantap. Juara qasidah Piala Presiden dari Kabupaten Asahan. Luar biasa. Apakah ibadah? Oh belum selesai tadi tentang malam tadi. Maka tahajud tiap malam 8 rakaat, 2 rakaat malam. Yang sudah witir tadi di masjid jangan tambah witir lagi. Habis itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tanya sama istrinya, kenapa bang menangis bang? Masa lalu yang begitu hitam. Kenapa bang menangis? Adikku ingat Adinda. Abang ingat apa? Mantan. Alamat tak makan sahur. Dosa-dosa itu tak usah diceritakan. Jangan dari dalam. Apa yang abang sedihkan? Di dalam aja. Apa isinya? Kau belahlah kau tengok. Insya Allah beramal dari malam pertama sampai malam terakhir, Allah akan berikan Lailatul Qadar insya Allah. Suatu malam seorang laki-laki tertidur, lalu ketika bangun di tengah malam, rumahnya jauh di tepi sungai. Maka dia pergi ke sungai, ditengoknya pokok kelapa bertumbangan semua. Lalu pas dia cedok air membeku macam es batu. Lalu dia ingat inilah malam Lailatul Qadar dan dia berdoa. Doa yang dia panjatkan, dia tak punya anak, tapi ada keponakannya tidur di rumah dia jaga. Ya Allah, jadikanlah keponakanku ini salah satu dari wali-walimu. Akhirnya keponakannya itu menjadi wali Allah. Itulah dia Khatib Sambas, Syekh Khatib Sambas, ulama dari Sambas, Kalimantan Barat. Tapi jangan gara-gara cerita ini tiap malam masih mengintip pokok sawit sudah tumbang orang. Dipasang pula CCTV. Tak ada tumbang-tumbang Pak Ustaz. Bukan itu maknanya. Makna Lailatul Qadar adalah tiap malam beribadah.